lagi. Ya. Ada di ini tak? Berapa visum lah kok? Bagian pun ngecen mawon. Bagian apa-apa. Nggak ngecen mawon sih. Bagian sakit gisum kok gini. Bagian sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil azhyar wa miftahi babil yasar wa miftahi babil yasar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ingkang kula hormati, kula mulyakaken para alim, para ulama, para kiai. Wabil khusus Romo Kiai Haji Abdul Salam Mujib, semoga beliau sehat selalu. Sedanten para yai, para nyai, saya yakin semua yang hadir ini adalah kiai-kiai masing-masing, kiai di daerahnya masing-masing, RT masing-masing, RW masing-masing, yang pangapunten tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Gupusjat, tepuk tangan untuk beliau. Beliau sekarang masih level, insya Allah barokahnya pertemuan hari ini, semoga besok cepat kolonel, syukur-syukur jenderal. Kenapa ini doa murni berasal dari kami? Karena izin yang begitu sulit dan sebagainya, sekarang kita bisa ziarah kapanpun di makam sono tanpa terhalang oleh siapapun. Dan tentunya ini adalah satu aset yang menjadi ibrah bagi kita semua, bahwa besok kita akan hanya bisa dikenang hanya dengan karyanya, termasuk beliau. Yang saya hormati Kepala Dinas Cipta Karya sekaligus Bapeda Kabupaten Sidoarjo, segenap Forkopimka, seluruh kades yang hadir, ini paguyuban kades semuanya hadir. Yang saya hormati Zuriyah Sono, Gus Ali beserta saudara-saudara semua hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah di siang yang cukup cerah ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Insya Allah sehat semua. Sehat baik jasmani, sehat rohaninya. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya karena nanti kami tidak bisa mengikuti sampai akhir karena di pendopo per hari ini ada kurang lebih 3.000 itkon torikoh yang sudah dimulai dari jam 7:30 tadi, sehingga saya harus hadir kembali lagi. Yang kedua yang bisa kami sampaikan, apresiasi sekaligus terima kasih dan sangat senang sekali, apalagi ngelihat dirijen sama yang nyanyi tadi. Tepuk tangan untuk mereka semua. Ini khusus yang di depan. Wah, nanti yang nyanyi-nyanyi di depan ini dapat hadiah khusus dari Bupati. Semuanya, bukan hanya dirijennya saja, semuanya. Intinya kami sangat senang, ternyata adalah paduan suara Buturan bukan hanya kelas Buturan, tapi kelasnya sudah kelas nasional. Oh iya. Gak terima deh, kalau itu enak dulu.
Jadi yang jelas kami sangat bangga sekali. Selanjutnya yang bisa kami sampaikan sedikit, tetapi saya yakin ini akan bisa mewakili semuanya, bahwa kita sebagai santri jangan malu, jangan inferior, jangan merasa kerdil, karena semua pos jabatan penting di Republik tercinta ini pernah diduduki oleh santri. Presiden yo tahu, wapres yo saiki, menteri yo okeh, gubernur yo ono, wakil gubernur yo ono, bupati ya ada, camat beribu-ribu. Sehingga saya harapkan semua jangan pernah minder, semua adalah ladang pahala bagi kita semua. Semua adalah ladang dakwah syiar bagi kita semua. Jangan biarkan pos-pos penting itu dikuasai oleh orang lain yang belum tentu cinta dengan NKRI. Jadi kemarin kita ngikuti satu pengarahan khusus, semua bupati santri dipanggil oleh Menko Polhukam, termasuk Pak Wakil Presiden. Intinya apa? Beliau menekankan bahwa ideologi negara kita tidak ada satupun yang menegasikan dengan ideologi yang diatur atau yang kemudian disosialisasikan oleh para santri. Jadi nggak ada bertabrakan antara ideologi santri dengan ideologi negara. Oleh karena itu, santri sebenarnya adalah benteng terakhir negara. Tidak ada satupun yang saling menegasikan. Makanya lewat kata ukul waton minal iman dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini adalah kemewahan yang hanya dimiliki kita. Karena belum tentu pangapunten, belum tentu ormas yang lain berani mendeklar nyata-nyata bahwa NKRI itu harga mati. Belum tentu, saya bilang, belum tentu ormas yang lain berani mendeklarkan bahwa NKRI. Sejauh ini hanya NU. Oleh karena itu saya harap santri yang sekarang jangan jadi santri yang cengeng, jangan jadi santri yang manja, jangan hanya santri yang mau meminta, karena semua jasa yang kita nikmati sekarang adalah jasa para kiai-kiai gini. Sing ketien yo yai ini, sing berjuang memperjuangkan kemerdekaan kiai-kiai. Kita ini hanya dapat warisan. Jangan nodai warisan itu, lanjutkan perjuangannya. Lekak gelem politik gak apa-apa. Pendidikan masih ada. Pendidikan tidak mampu, tidak apa-apa. Sosial masih ada. Kalau sosial juga tidak mampu, minimal agama masih ada. Ini jadi kendala bagi kita semua, apalagi kalau itu berbasis masjid. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun yang lalu masih banyak kita temui arek cilik bengi turu masjid. Sekarang tidak ada, karena masjidnya dikunci ini kabeh, wedi kotak amali dicolong. Ini bahaya menurut kami. Kenapa? Kalau masjid itu arek cilik wis gak dolen nang masjid, itu bahaya. Wong sing cilik-cilik biyen nang masjidnya gedene kadang enggak. Dan yo cilik-cilik gak tau menang masjid gedene yo apa. Nawar. Oleh karena itu ini harus jadi gerakan kita bersama. Karena dulu orang tua kita itu kalau melihat maghrib yo digusai kabeh anake cek budal nang Mas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan pada Bapak Bupati Setiorjo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap dari jajaran santri-santri NU, generasi-generasi kita menduduki jabat-jabat terpenting untuk mempertahankan NKRI. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PBNU, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ki Haji Zulfa Mustafa. Kepada beliau disilahkan. Begini apa nyawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bi syarafil izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turratahum al-gharra wa tharra. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus Rais Syuriah PCNU Kabupaten Sidoarjo, Romo Ki Haji Abdus Salam Mujib, segenap pengurus PCNU yang hadir, syuriyatan wa tanfidiyatan wa banoman wa lajnatan imam muslimatan wa fatayatan wa ansor wa ibnuan, pejabat pemerintah yang hadir, mobil khusus tadi Gus Bupati yang pamit karena di pendopo ditunggu ada jamaah thorikoh 3.000-an jamaah. Pejabat apa nih, puspolat ya? Ya pokoknya nih gue lah dari Angkatan Darat. Insya Allah semua yang hadir, yang rawuh, Bapak Ibu dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Yang hadir moga-moga rumah tangganya sakinah, anak-anaknya soleh solehah, rezekinya halal barokah. Saya doakan semuanya insya Allah bisa pergi haji ke Mekah, bisa merasakan nikmatnya tawaf di Ka'bah, bisa merasakan ziarah ke makam Nabi di Madinah. Pulang haji moga-moga bisa bangun rumah, bisa beli mobil mewah. Mau ya. Dan insya Allah semua yang hadir diparingi husnul khotimah. Allahumma amin. Pagi hari ini alhamdulillah saya saged sowan bisa hadir
di Sidoarjo. Setelah kemarin baru pulang, belum sampai sehari, saya baru nyampe rumah itu jam 1 siang. Sore sudah dijemput ke luar kota, pulang jam 11, setengah 12 pagi ini sudah ke Sidoarjo lagi. Jadi tadi Pak Bendahara, Pak Sekretaris tanya, pulang ke rumah itu ya cuma buat ngecek sama naruh baju kotor. Saya pulang keliling NU ini, Masya Allah, hari santri ya, rangkaian hari santri dan 1 abad. Dari Jawa Barat, Majalengka ke Kebumen muter ke Surabaya, Gresik, nyambung Semarang, nyambung Tegal. Pulang kemarin, sekarang balik Sidoarjo lagi. Tapi alhamdulillah, ahlan wa sahlan Pak Ketua PCNU, Pak K. Taufik, Pak K. Zainal, maaf ya. Alhamdulillah ketemu banyak orang. Kepanggih bertemu dengan masyarakat NU, khususnya itu bagi saya vitamin. Apalagi ya bertemu jamaah warga NU Sidoarjo, yang memang Sidoarjo ini terkenal NU-nya paling baik, paling rapi, manajemennya se-Jawa Timur. Dan berkali-kali dapat Jawa Timur Award gitu ya, paling rapi. NU itu kan katanya seringkali digasai, diguyoni organisasi yang katanya dulu itu gampang kumpul susah baris, Pak. Gampang kumpul, kalau suruh kumpul gampang, tapi suruh baris apa namanya? Susah. Maksudnya itu jamaahnya banyak tapi manajemennya kurang rapi gitu. Sementara kalau Muhammadiyah itu dulu katanya terkenal gampang baris, susah kumpul. Manajemennya rapi tapi jamaahnya sedikit. Ya wajar saja karena sedikit itu gampang suruh baris, dan orang banyak itu susah suruh baris. Tapi beda, ternyata alhamdulillah PCNU Sidoarjo tidak hanya gampang kumpul tapi juga barisnya rapi. Alhamdulillah. Ini harus saya ceritakan terus. Saya ini karena sering keliling Indonesia ya, saya selalu cerita mana NU yang bagus kemudian diceritakan. Termasuk Sidoarjo saya promosikan waktu saya pengajian di NTB kan begitu ya. Nah itu saya ceritakan di sana bagaimana rapinya, bagusnya NU Sidoarjo. Lebih-lebih memang warga NU Sidoarjo tempat di mana dulu masyayikh NU niki banyak temriki. Mbah Hasyim Asy'ari niku riyen mondok ngaji, bahkan diambil mantu oleh Mbah Yakub Siwalan Panji ya. Dia termasuk simbah-simbahipun Mbah Yai Salamuddin. Nah, nanti salah satu putranya Mbah Yakub Siwalan Panji menjadi mantu daripada simbah kula saking Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, yakni Syekh Abdul Muhid. Oke, Haji Abdul Muhid, makamnya ten Mekah. Artinya Sidoarjo ini termasuk daerah yang sudah sejak dulu banyak masyayikhnya, banyak kiainya, banyak aulia. Nah hari ini kita semua termasuk saya diberitahu tentang makom sono. Ini kan sono nih. Makom aulia sono Mbah Sinten Mas'ud ya. Mbah Sinten Mbah Zarkasi ayah dari Mbah Mas'ud yang dibuka ini baru. Ya, kalau kita orang NU itu harus percaya bahwa kalau ada orang bilang ini makomnya wali yang cerita apalagi orang-orang soleh, itu sudah percaya. Belum lama kula saking Pekalongan timbali pengawasan kalian Mbah Yai Taufik. Mbah Yai Taufik ini kakak iparnya Rois Am PBNU Yai Miftah.
sama-sama mantu Syekh Mas Duki Lasri. Pondoknya namanya At-Taufiqiyah. Istimewa nih pondok ini. Yai Taufik niki istimewa. Sedikit di antara masyayikh NU yang istimewa. Istimewa niku nek martabak telurnya pinten niku. Kalau istimewa telurnya 3 ya, martabak itu 4 ya? 4. Karena spesial berapa? Berarti sering tumbas martabak gitu ya. Kenapa istimewa? Pondoknya itu bersih sekali. Saya ke pondok sana itu tidak ada suara yang berisik. Sampai Pak Jokowi Presiden rawuh mereka kagum sebab dapur pesantrennya itu bersih. Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali diambil oleh santri. Saking bersihnya mengagumkan. Lah, yang menarik di Pondok At-Taufiqiyah itu siapapun yang ke sana, terutama masyayikh dan pejabat, kali Yai Taufik diajak sowan ziarah ke makom-makom aulia yang ada di dalam pondok. Kalau dia termasuk diajak keliling, Yai Taufik mun sepuh pakai teken jalannya, wajahnya bersih lembut. Beliau matur, ini makom, ada salah satu makom di sana. Ini yang membuka Syekh Hisham Al-Kabbani. Saat Syekh Hisham kemari, beliau jalan terus berhenti. Kata beliau, damel bahasa Sidoarjo, distun, disdatun. Ini di sini nih, di batu ini ada beberapa aulia. Sedang jalan beliau, karena beliau dari jauh duduk melihat ada sinar. Lalu Yai Taufik diajak ke sana. Masya Allah, ini makom aulia. Tidak disebutkan namanya, tapi di situ wali. Tapi karena yang matur, yang bicara ini wali, dan Yai Taufik kula yakin ini mbak di auliain lah. Mungkin Taufik itu kalau pengawasan rutin itu yang ngaji kakak, saya belum pernah hadir langsung. Itu rata-rata antara 5 sampai 10 ribu yang ngaji. Beliau itu kalau ngaji padahal lembut, suaranya pelan. Yang dibaca Riyadhus Shalihin 1-2 hadis saja, tidak banyak. Lalu zikir sebentar. Tapi ku speakernya nyambung sampai mana-mana. Lembut pelan. Jamaah tertib. Parkir motor ribuan itu tidak ada yang dikunci. Karena Mbah Yai Taufik matur, tolong kasih tahu jamaah, pun parkir taruh saja motor, jangan dikunci stangnya, nanti santri saya akan merapikan. Jangan khawatir hilang. Kalau ada yang hilang, saya yang ganti. Masya Allah, Mbah Yai Taufik. Nah, fenomena semacam ini hanya dipercayai di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sama seperti zaman dulu Gus Dur, Allah yarham Gus Dur, sering datang ke satu tempat tiba-tiba bilang ini ada makom wali. Karena memang riyen Kanjeng Nabi niku nate ngaten itu. Tiba-tiba berhenti, tahu ini ada di dalam kubur, ada kadang-kadang orang baik, kadang-kadang ada orang jelek sedang disiksa. Kula riyen ngaos ten Aceh. Kali Mbah Abdullah Salam. Mbah Abdullah Salam ini pamanda daripada Kiai Haji Muhammad Sahal Mahfud, Rais AMPBN. Mbah Abdullah Salam nggih sami kados Kiai Taufik niku zaman sugeng ketika masih hidup, pengajiannya nggih kalau itu saya lihat langsung ribuan, antara 5 sampai 10 ribu, sulit menghitungnya. Dan yang menarik Mbah Abdullah Salam sami yang ngaji niku tertib dan semua diberi makan soto setiap ngaji, asal sabar semua dapat. Niku rutin setiap minggu ya. Lah kok boten bosen nyukani makam jamaah saben minggu 5 sampai 10 ribu. Kok boten bosen? Ada yang nyeletuk di belakang, duit itu oke. Ini kalau orang wali yang soleh niku masya Allah, rizki niku bapak ibu kan ada 2 macam. Rizkun tatlubuhu wa rizkun yatlubuka.
Ada rizki yang panjenengan mencari rizki tersebut, mencari kadang-kadang pengen oleh. Tapi ada rizki yang yatlu buka, rizki yang justru rizki tersebut yang datang mengejar kita. Masya Allah. Wa ammal ladzi tatlubuhu, lada rizki kita yang mencari, yo pak kesel. Kita cari rizki lurus jarak itu capek. Kadang-kadang hasil, kadang-kadang boten. Betul ya? Dengan sadean jualan di pasar kan cari rizki, dibuka tokonya, jualan baju dari pagi sampai sore. Kadang-kadang jangankan ada yang beli, ada yang nanya saja tidak. Lalu katanya pedagangnya, ya Allah Pak, aku dodolan nek ana sing takon rada nikmat. Bu, sadean niki wonten, barang niki wonten. Wah, terus kosong stoknya. Ditanya saja masih lumayan. Kadang-kadang dari pagi sampai sore babar belas tidak ada yang nanya. Kesel aku mboten? Kesel. Kalau bahasa sekarang bilang kucewa. Kenapa ku? Kucewa. Nah itu ada kadang-kadang cari rizki. Tapi ada orang yang rizkinya yang lu buka, rizkinya yang mencari dia. Panjenengan mungkin nate pernah boten derek tahlilan tetangga tapi dikirimi berkat. Pernah bener? Ya Allah, lagi turu enak digugah dikirimi berkat. Itu namanya rizki yang datang, Pak. Rizki yang datang, Bu. Kadang-kadang jarak pengen berkat malah mboten ansal. Wis jarak ngaji nggawa tas gede. Biasanya ibu-ibu kalau ngaji Pak Kiai tasnya besar-besar buat tempat kue. Nggih. Wis nggawa tas sing gede masih nggak dapat kue. Nasib napa? Nasib. Nah, Baktullah Salam niku pengaosan yang ngaji 5.000 lebih sampai 10.000 semua diberi. Tapi dari mana rizkinya? Rizkinya yatlubuhu, rizki yang datang pada beliau. Ada orang yang seperti itu. Lamba Abdullah Salam matur dulu meros kula kali putanipun Mbah Dullah ken ngaos ten Habib Lutfi Pekalongan. Masih nggih? Habib Lutfi. Kata Mbah Dullah Salam matur kali meros kula. Habib Lutfi masih muda waktu itu. Usianya mungkin 40 kirang. Kata Mbah Dullah Salam al-arif billah, kowe do ngaji karo Habib Lutfi kono. Kejeh nom tapi kayak wong ngerti jerone kuburan. Masya Allah. Itu karena yang matur niku nggih wali besar, maka kemudian para kiai ngaosten Habib Lutfi. Nah, fenomena orang bisa diberitahu di dalam kuburan, artinya ini orang soleh. Itu sesungguhnya memang ada. Saya masih ingat ada sebuah syair yang mengatakan ngaten niki, qulubul arifina laha uyunun tara ma la yura linnadhirina. Qulubul arifina, hatinya orang yang ahli makrifat itu, para wali, tiang-tiang soleh, laha uyunun, hati, tapi punya mata, maka disebutnya mata hati. Mata hati bahasa Arabnya disebut basiroh. Napa? Basiroh. Nek mata niki meripat niki disebutnya basor. Ya. Nek basiroh biasanya kalau orang soleh melihatnya yang bagus-bagus. Nek mata niki meripat niki tergantung tiange. Benar semua baca? Kalau yang dibaca Quran disebutnya meripat atau meripat dari panjenengan, atau bahasa halusnya apa? Paningalan panjenengan. Karena dising didelok sing elek-elek ya matamu. Napa? Matamu. Lagi yang arif niki para wali, orang-orang ahli ma'rifat. Dalam syair tadi dikatakan qulubul arifina laha uyunun
hatinya, hatinya orang-orang arif itu, orang-orang soleh niku. Laha uyunun, mereka memiliki mata, sehingga kemudian disebut mata hati. Bahasa Arab basiroh, napa? Basiroh. Basirohnya orang soleh, basirohnya orang arif itu bisa melihat yang tidak bisa dilihat, malah yura linnadhirina, tidak bisa dilihat oleh mata zahir atau basor manusia. Arien ulama-ulama niku kelebihannya niku, dan saya meyakini ulama-ulama yang memiliki basirah mata batin yang kuat itu yang terpaling banyak kalau di Indonesia, alhamdulillah, ulama-ulama pesantren, masyayikh pesantren yang tidak lain dan tidak bukan adalah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Nah ini termasuk gitu. Kalau nanti bilang, oh ini mahkamah wali, percaya. Nah, kalau yang tidak percaya, ya terserah. Kalau kita orang NU percaya. Lah kok bisa? Lah dulu ulung naos kalih guru kula mengutip satu ungkapan ngaten niki, katanya ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian atas firasah niku mata batin itu. Firasah yang soleh, mata batinnya orang soleh itu yang duru binurillah, bisa melihat sifat perilaku orang lain cukup dengan melihat wajahnya. Kenapa mereka bisa melihat? Karena Allah sudah memberikan nur cahaya di dalam hatinya. Nanti yang soleh ini kadang medeni nggih. Ningali, wah ojo. Wong iki utange akeh kok. Itu tahu wong utange akeh. Tur nek utang ora tau bayar. Niku ngerti niku pisan. Aja mak utangi aja. Niku ada kiai dirawuhi, didatangi santrine, Mbah Yai, kula niki ajeng dijak bisnis kalih tiyang jenengipun naminipun Pak Haji Bulan, Bu Haji Bulan. Kira-kira saya taruh modal apa tidak? Niku ana mau dipandeng. Aja. Wong iki ngomongin manis di depan, biasanya pahit di belakang. Nek nang ngarep ngomong enak. Ayo yuk, kowe titip duit karo aku, tak puter bisnis. Nek duitmu 100 juta, insya Allah sesasi tak wei 5 sampai 10 juta. Wah enak apa mboten niku? Wah mikir 100 juta oleh pinten? 5 sampai 10. Walah setahun aku menang bae tengok-tengok nggih. Tengok-tengok niku teng mriki napa? Sami nggih. Ya tengok-tengok menangnya untuk duit 100 juta. Wah. Bulan pertama bener ngasih 10 juta. Bulan kedua turun, bilangnya anu yo rada susah iki, rada turun bisnis, ngei 7,5 juta. Nayamul lumayan gitu. Waliane lumayan apa? Nayamul. Bulan ketiga turun maneh. Jadi mari ngono 5 juta. Dari 10 juta turun berapa? 7,5 juta turun berapa? 5 juta. Nayamul wis. Apa nama arane? Nayamul. Nah, ternyata bulan keempat tiangnya kabur, wabillahi taufik wal hidayah wassalam. Nah kenapa kita bisa ketipu? Karena kita tidak punya basirah, tidak punya firasah. Lagi yang soleh, yang alim, para aulia itu punya yang namanya basirah, punya yang namanya firasah. Firasah itu yang soleh itu jeru. Fa'innahu yanzuru binurillah. Mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan, kekuatan bisa melihat sifat, perilaku, kelakuan orang cukup dengan melihat wajahnya. Makanya kalau Kiai Taufik mawon niku sesukan saat ini tentu Pekalongan, kalau kagum
Kalau dijak melampah, tiba-tiba setiap matur itu beliau cerita tentang sesuatu yang saya kerentak. Maka saya rekam. Salah satunya yang mengagumkan, beliau cerita tentang hal-hal yang mungkin hanya tahu pulau saja sebagai orang keluarga ini. Wah, ini memang firasahnya dalam. Lah, firasah niki, basirah niki sebenarnya bisa diasah dan bisa dipelajari untuk bisa sae, bisa bagus. Walaupun ada juga firasah itu menurut para ulama yang wahbiyah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diberi? Walaupun tidak sengaja dipelajari, karena tiangnya soleh. Fal firasatu kama qalahul ulama, firasah niku kalau menurut para ulama mayuqi'uhullahu fi qulubi awliya'i, adalah sesuatu ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di hati para walinya, kekasihnya, fayanzuru ahwalan nas, sehingga kemudian para wali niki, orang-orang saleh ini bisa tahu keadaan orang cukup dengan melihat, maaf, raupannya, wajahnya, bahkan kadang-kadang jarak jauh juga tahu. Masya Allah. Lah, hadirin, kenapa bisa begitu? Nanti dijelaskan. Karena mereka ibadahnya rajin, karena mereka meninggalkan maksiat, karena mereka melatih hatinya. Para wali itu, orang-orang soleh itu hatinya ditata, boten gadah sifat benci, boten gadah sifat dendam, boten gadah sifat bakhil, boten gadah wah jengkelan. Pun menawi niki dijaga, direksa, insya Allah panjenengan yang walaupun kelihatannya orang biasa, insya Allah juga akan memiliki firasah. Apalagi warga Sidoarjo ini, muslimatnya, fatayatnya, ya semuanya ini kalau tinggali alhamdulillah niki rata-rata soleh semua. Amin. Nah, dari wajahnya kelihatan ini Pak Yai, Al-Quran di luar kepala semua ya. Al-Quran di luar apa? Kepala semua. Kepala di mana? Al-Quran di mana? Oleh soleh yang merigi itu masya Allah, kali mas saya remen, kali pondok remen. Nah itu insya Allah diberi. Nah firasahnya. Nah, Kanjeng Nabi adalah orang yang paling kuat basirahnya, firasah. Nabi itu dalam riwayat, sahabat yang lapar saja, niku tahu. Iku Abu Hurairah luwe lapar, itu tahu. Jenengan kira-kira tahu apa tidak? Saya ini lapar apa tidak? Hah? Tahu apa tidak? Tahu dari mana? Ya dari berangkat subuh belum sarapan. Jadi ini maksudnya ngajinya dilanjutkan apa sudah? Lah, Kanjeng Nabi ini ku tahu kalau Abu Hurairah lapar, ini ku tahu. Abu Hurairah lapar. Sampai kemudian diajak melebu disukani minuman susu. Nah ini nanti kata para ulama, masya Allah, Abu Hurairah itu katanya cerita, kok Kanjeng Nabi tahu saya lapar. Kalau kita kan tidak tahu. Dulu adiknya Imam Ghazali, niku basirahnya kuat, namanya Ahmad. Saya baca cerita ini di dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Niku ten bab akhir Syekh Nawawi ten Maraqil Ubudiyah, kalau sanjang Syekh Nawawi itu menulis kitab bagus-bagus, ada 100, salah satunya niki nggih, kitab Maraqil Ubudiyah mensyarahi Bidayatul Hidayah. Kalau sanjang Syekh Nawawi mengarang kitab satu yang terkenal itu diantaranya Tafsir Munir Marah Labid. Wa khairu qutbihi Marah Labidi likashfi ma'na Qur'anim majidi wa syarrahat taqriba bitawsyihi
fahabbada man jaa bitawdihi wa 'allama tariqatas sadida syarhan ala bidayatil hidayah. Nah, Syekh Nawawi mengarang kitab bahas tentang tasawuf thariqah, mensyarahi kitabnya Imam Ghazali namanya Bidayatul Hidayah. Lah, ten kitab ini diceritakan adikipun Imam Ghazali namanya Ahmad makmum kali Imam Ghazali di tengah jalan begitu makmum nembe takbir Allahu Akbar mufarokoh sembayang piyambak. Rupanya Imam Ghazali diberitahu orang-orang, wahai Kanjeng Imam Ghazali itu adik jenengan namine Ustadz Kyai Ahmad kok sembayangi malam isya ten masjid tapi sembayang dewe, sembayang piyambak. Akhirnya Imam Ghazali matur, adik diceluk, mat rene mat, awakmu jarene makmum karo aku misah dhewe ngono. Nggih Mas, ngapunten. Loh, ana apa? Awakmu kok misah dhewe ngono iku? Anu Mas, kula niku pas sembayang ningali jenengan niku klambine gubrat getih. Gubrat getih niku napa? Sami nggih? Kula niki tiyang Jawa Tengah ngawase. Jadi kalau bahasane tidak begitu sama ya tolong dimiripkan saja. Tapi masih paham ya? Paham. Gubrat getih, belepotan darah. Masya Allah. Kata Imam Ghazali, awakmu roh niku? Nggih Mas. Masya Allah. Ngono iku awakmu ngajine nang endi? Kok iso ngerti aku klambine gubrat getih? Nggih duka kula ngaos kalih guru kula Asy-Syaikhil Kharazi, gurunya niku malah tukang sol sepatu. Tukang napa? Sol sepatu. Kerjane malah tukang sol sepatu. Nek endi? Guduran. Gurune kan guduran jajakan. Oh, guduran. Ternyata Imam Ghazali, kenapa kok bajunya katanya belepotan darah? Itu Imam Ghazali ketika sholat tidak khusyuk karena sedang memikirkan nulis kitab sampai pada bab haid istihadah. Lah sembahyang mikirin niku nulis kitab, ulama niku mboten khusyuk, yang dipikiri kita. Lek awak dhewe ini kan sembahyang mboten khusyuk, sing dipikiri utang. Betul. Lah nek ulama niku mboten khusyuk, sing dipikiri napa? Kita. Iki wong wadon nek pinter memahami siklus haidnya disebut mutamayyizah kan ngoten niku nggih. Sing ngerti ngono. Apa ini tahu kebiasaannya niku muqtadah kan ngoten. Kalau yang tidak ngerti disebut mutahayyirah, iki janjane aku haid ta dudu. Orang wedok nu mboten paham iki haid ta ora. Lah mesine kan nek ngaos niku paham iki nek wernane rada abang kehitaman nek haid apa ini siklusnya kan ketahuan. Wah, kula niku nggih alhamdulillah belum pernah haid saumur-umur. Alhamdulillah. Tapi nggih kula ngertos bab haid niku karena kebetulan istri saya perempuan. Alhamdulillah. Lah karena saya kan harus tanya istri kadang-kadang, kamu kalau saya mau pulang itu tanya, haid wis kelar ta dulu. Jadi telung dino maksud tak lanjut ke pengajian. Tak bab lah saya nyambung aku Sidoarjo. Terus saya ini kadang-kadang keliling seminggu kemarin muter pulang, istri saya disuruh nyusul ke Pasuruan Kolbahan itu betul langsung pulang. Kadang-kadang saya itu kangen sama anak saya umur 6 tahun niku. Ya Allah, pengen gendong anak yang umur 6 tahun, sering kali keliru yang saya gendong ibunya. Ya Allah. Bu, nggih. Lah niki Imam Ghazali Masya Allah sembahyang tidak khusyuk, yang dipikiri bab haid. Tapi adiknya top punya basirah,
punya firasah yang kuat. Sembahyang meruh. Kang Mas lu, Kang Mas ora khusuk sembayange. Wong sembahyang sambil mikiri bab head. Mufarokoh. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu jenengan sami kalau sembahyang lalu makmum kali imam Pak Sinten itu Kiai Sinten, tahu apa tidak kalau imamnya kira-kira sholatnya khusyuk apa tidak? Jenengan pirsa napa mboten? Kenapa tidak tahu? Ya karena mungkin antara imam dan makmum sama-sama tidak khusyuk. Kok doa tidak khusyuk? Lah adiknya Imam Ghazali ditanya, awakmu iso ngaji ngono iku iso ngerti wong jerone iso ora khusyuk sampai tahu daleman hati. Nah, orang kalau sudah sampai bersih dikasih tahu kula ngaji ten pundi wau buduran. Ya. Kiainya namanya Syekhul Kharazi, sane Syekhul Khazini, sane kenal Khazi. Tukang sol napa? Sepatu. Akhirnya Imam Ghazali berangkat. Ngaji pengen bisa memiliki tadi basiro yang bersih, hati yang bersih. Sebab para wali itu ternyata termasuk Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan itu menjadi wali itu umumnya bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa. Itu bukan berarti para wali niku sholate sunnah sekedhik, boten. Nggih rajin sembahyang sunnah, nggih rajin wiridan, nggih rajin selawatan. Tapi yang membuat beliau-beliau menjadi aulia, menjadi orang-orang yang memiliki basirah, mata batin yang bersih, yang Allah Subhanahu wa taala beri firasah karena hatinya bersih. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan ma wasaltu ila ma wasaltu bi kathratis salati wassiyam walakin bi salamatis sadri. Saya ini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidaklah sampai pada makom sekarang ini. Orang bilang makom wali itu bukan disebabkan karena banyaknya sholat dan puasa, tapi bisalah mati sadri, karena bersihnya hati saya. Lah Imam Ghazali ngaos ten gurunipun adike namanya Syekh Ahmad. Ten pundi wau? Buduran, anggap mawon ngaten sing gampang. Buduran. Dan nanti saya diprotes katanya, "Wih, Imam Ghazali alamatnya buduran." Oh, ngono iku sing penting sing gampang mawon contohnya. Jenengan kula warai daerah Imam Ghazali tentus mriku sakniki teniran. Alhamdulillah waqad zurtu qabrahu wa barihah. Kula pun ziarah ten makbarah Imam Ghazali. Dalu-dalu ya, teniran kula kunjungan mriku. Pas -3, wah kula tahlil sekedap rasanya ditusuk-tusuk. Kula nggih ziarah ten makbarah Syekh Bahauddin Naqsyabandi ten Uzbekistan ten Bukhara. Nggih, ten Bukhara. Jenengan pirsa Bukhara nggih? Bukhara niku jenengan saking Sidoarjo ya radi ngaler gede terus ngalor meneh ngono. Itu 8 jam gitu. 8 jam pesawat. Nah, lah niku asale Tus Khurasan riyen sakniki pun masuk wilayah Iran. Sekarang nama provinsinya Mashhad. Nah, singkat cerita, pas ngaos Imam Ghazali kali gurunipun adiknya sampai pondok bilang, kula badhe ngaos Mbah Yai. Aranmu sapa? Muhammad bin Muhammad Ad-Dusi. Kula kakae Ahmad. Oh, Ahmad ndi? Ahmad. Oh iya iya. Lah pas kau ngaji ternyata tidak suruh baca kitab. Bikin nyapu kali gurune niku. Imam Ghazali kan apa? Nyapu. Wis kowe ngresiki jedhe, ngresiki kolak nyapu. Barang nyapu terus kali gurune ken mendhet telek onto. Nah itu cukup sisa, masya Allah. Padahal waktu itu Imam Ghazali sudah menjadi ulama besar di kampungnya. Yang kalau ngaji, yang ngaji itu sekitar 400 ulama nidomi yang ngaos kali Imam Ghazali. Nek sakniki mun dados Rais Suriah PCN.
Padahal Imam Ghazali pun dados Rais Suriah nih, Masya Allah. Sudah jadi Rais Suriah. Sampai sana kan mendeti telek. Rais Suriah. Lalu saiki aja meneh Rais Suriah PC, MWC mawon gengsi lah aku Rais Suriah kan mendeti telek. Ya Allah. Lalu itu Imam Ghazali kan mendeti telek nih. Wau pun maaf. Niki gamise sarunge lah ajeng diangkat. Aja diangkat terus ngono iku ngene. Akhirnya karo kiai ini kan ngaten ya dilakoni kali Imam Ghazali. Barang pun beberapa hari pun kurun ngaten niku gurunya Syekhul Kharrazi sanjang wis cukup ngajimu cukup. Lah cari Imam Ghazali lah kapan ngaji kita nih? Ngaji ini kan ngersiin apa? Ngaji ini kan ngersiin. Begitu pula, Masya Allah Imam Ghazali bilang, waqad fatahallahu li, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan kepada diri saya sesuatu yang saya tidak pernah mendapatkannya ketika saya ngaji kitab. Gak ada di kitab. Maka nanti Imam Ghazali mengatakan orang itu ada yang disebut ashabul aqwal, ada yang disebut arbabul ahwal. Ashabul aqwal niku alim kitab. Ngomong pinter ngaji mungkin dalil khatam kabeh. Hadis iki dalile iki wah. Wajine khatam kabeh niku ashabul aqwal namanya. Sanate lengkap ngaji kitab iki karo pondok kono khatam. Itu kata Imam Ghazali baru disebut ashabul aqwal. Dengan manggut-manggut paham lho mboten. Guys yang kepaham mawon yang kepaham. Yang kepaham. Alhamdulillah. Lah ngono niki ngaos ten makome aulia yang ngajine ngaten niki nggih. Lah kedua ada kata Imam Ghazali yang disebut arbabul ahwal. Arbabul ahwal inilah sufi sesungguhnya. Orang-orang yang mungkin mereka tidak ngaji dalil, tidak ngaji kitab, tapi ngaji noto ati. Ati ben sabar, hati ben tawakal, hati biar ikhlas. Itu ikhlas, tawakal, sabar, syukur tidak pakai dalil, tapi dirasakno. Cara bahasa mereka apa? Dirasakno. Kadang-kadang mohon maaf Pak Kiai, para santri, ada orang-orang yang kelihatannya awam bab agama kita dalil. Jangan-jangan mereka bukan ashabul aqwal, tapi mereka justru arbabul ahwal, sudah melaksanakan apa yang kiainya mendalilkan. Kiainya belum mengamalkan, tapi jamaahnya sudah mengamalkan apa yang disampaikan kiainya. Kula kadang-kadang wedi ngeten iki. Janjane aku jangan-jangan hanya ashabul aqwal, tapi belum sampai pada arbabul ahwal. Lah tiyang kampung niku mboten sabar pripun. Kalau dia laki-laki bojone cerewet, wah. Yang tenang. Dul, apa Mas? Bojomu cerewet kayak ngono kok kowe kok tenang-tenang ae. Alhamdulillah. Nek cerewet ngono berarti jantungnya sehat, Mas. Lo punya istri itu kalau katanya cerewet harus bersyukur. Nah kenapa? Satu, berarti tandanya jantungnya sehat. Kedua, punya istri cerewet itu alhamdulillah. Gak punya TV, tetap rumah tetap ramai. Gak punya TV tapi rumah tetap ramai. Kira dua TV kok tetap rumahmu kok ramai. Lalu bojoku. Nah yang ketiga, biasanya punya istri cerewet itu harus disyukuri. Karena alhamdulillah anak biasanya pinter-pinter, cerdas-cerdas. Karena ini pancen nggih. Nah kalau jenengan cerewet ibu, anaknya mboten sinau di senene apa mboten? Anaknya kelakuannya mboten bener di senene apa mboten? Lah ini alhamdulillah. Maka suami harus bersyukur ketika punya istri.
judes niku bahasa Arabe asyaddu cerewetan. Asyaddu cerewetan, masyaallah. Lah niku akrabul akhwat. Ikhlas, sabar. Lah singkat cerita hadirin. Ya, inilah yang mesti kita sampaikan. Saya percaya betul. Kalau niku diberitahu yang namanya waliullah niku kekasih Allah niku kata bi'adadil anfas, kata para ulama jumlah para wali niku saking kata niku bi'adadil anfas, sebanyak nafas kita keluar masuk. Wong gurune Imam Ghazali niku mboten terkenal tiyang alim, gadah pondok napa punya jabatan ten PBNU napa ten PCNU PWNU mboten, tukang sol napa sepatu tiang buduran. Tidak terkenal coba. Tapi kata Imam Ghazali, guru saya arbabul ahwat. Karena Imam Ghazali begitu pulang paham, iya ya Allah, aku kok mondok ngaji wis tuwek. Waktu itu umurnya sudah tua Imam Ghazali itu. Ya, sudah jadi Rais Suriau. Lah kok mondok malah kon ngresiki telek, kon ngresiki jedhe. Ternyata itu isyarat. Al-Ghazali, kamu tidak akan pernah bisa sholat khusyuk, tidak akan pernah bisa ibadah nikmat kalau hatimu masih kotor, kalau hatimu masih dipenuhi dendam, masih dipenuhi riya, masih dipenuhi bakhil, sifat bakhil, masih dipenuhi sifat benci, tidak akan pernah. Maka kalau kau ingin bisa merasakan nikmatnya sholat yang khusyuk seperti adikmu itu Ahmad, maka bersihkanlah hatimu ya dari kotoran-kotoran penyakit hati seperti kau membersihkan jeding dan telek-telek itu. Jadi membersihkan kotoran itu adalah isyarat membersihkan hati. Makanya panjenengan sami pun saya percaya kadang-kadang kula ngaos niku mboten berani, mboten wantun negur tiang ngaos pas kula ngaji tiange nyender ten tiang kali selonjor mboten wantun kula. Kenapa? Khawatire wali niku. Ngaji selonjor ditegur janjan wali niku pripun. Bahaya niku. Wong riyen ten Tarim Yaman. Tarim Yaman terkenal daerah banyak wali. Banyak wali niku. Niku ten Tarim. Saudara-saudara, ada orang soleh, wali lah nanti itu piyambake terus mau mencoba ngitung wali yang lewat di kota Tarim. Lalu duduk di pasar gitu ya. Ke tempat ramai kan pasar, jalanan pasar gitu, ya, nembong pasar, sambil bawa batu kerikil, depannya itu ada nopo ember. Mana wong katoke nganggo udeng-udeng sarungan serbanan wali. Ana wong nganggo peci tulisane Nahdlatul Ulama kayak Pak Sekretaris Waktu kayak wali kayak wali. Ana nganggo ijo-ijo nih seragam muslimat, seragam napa? Iki patayat setengah muslimat napa Pak? Terus wali. Dadaan liwat niku yang tukang sampah. Betul gerobak. Kali piyambake niku mboten dilebetake watune. Enggak dianggap wali. Liwat. Dari jauh tiba-tiba orang itu berhenti. Balangno watu iku balangno. Maksudnya aku ya wali, ngono masyaallah. Padahal yang tahu hanya dirinya. Dia ingin menghitung walinya Allah. Dia nggak ngomong ke siapa-siapa. Dia kata, Masya Allah, wali. Well, dari jauh orang dorong sampah, ternyata bilang, balang, Masya Allah. Dan itu. Jadi wali ini Gusti Allah niku kata bi'adadil anfas, sebanyak jumlah bilangan nafas yang keluar dari kita. Ada yang la ya'rifuhu illal ya'rifuhu al-awam. Wali niku sanjang Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi, ada wali niku yang ya'rifuhu al-awamu kullu.
Ada yang tiang awam, pirsa niku wali niku. Kados Wali Songo niku tiang awam niku pirsa niku wali masyhur. Nggih, Pasuruan yang masyhur wali sinten? Mbah sinten? Mbah Hamid itu wali niku. Niku. Ada wali yang masyhur, ada yang la ya'rifuhu illal auliya. Tidak ada wali yang tahu hanya sesama wali. Sesama wali itu wali. Ada yang wali niku la ya'rifuhu illal khawas. Ada wali yang tahu hanya sesama wali, tapi wali yang khawas, wali khusus, wali istimewa. Wali-wali biasa nggak tahu. Nah, apalagi wali dukun. Ya. Ada lagi la ya'rifuhu illal malaikah. Ada lagi wali yang hanya diketahui oleh malaikat. Para wali saja tidak tahu. Bahkan maaf, la ya'rifuhu illal anbiya, para nabi dulu. Para nabi saja yang tahu. Wali biasa tidak tahu. Nanti ada lagi wali yang la ya'rifuhu illal malaikah, wali yang hanya dikenal oleh malaikat. Ada lagi wali yang dikenal la ya'rifuhu illallah. Ada wali yang hanya dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, walaupun ngaos mungkin kurang luwih 1 jam. Jancane ora pati luwih, ora pati. Enggak begitu lapar. Ya. Nah, sebelum penutupan kalau ajeng mau selawatan ngajak kali tiang Sidoarjo niki Masya Allah remen selawatan nggih. Nggih. Kalau ajak selawatan Sidoarjo purun. Kalau wonten pesawat iseng nulis selawatan Sidoarjo, ndamel lagune sholatullah salamullah kersane gampil. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin Yasin Habibillah. Sidoarjo jamilatun likatratil ma'ahidi. Sidoarjo azizatun bita'atil masyayikhi. Bita'atil masyayikhi. Sidoarjo mubarakah ala tarkil maksiyati. Sidoarjo munawwarah bihubbiha sholawati. Bihubbiha sholawati. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Alhamdulillah, cukup semanten. Kalau matur, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرج عنا ما نحن فيه من أمور ديننا ودنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها بصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسعت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Mawaidul Husna yang disampaikan oleh Kiai Haji Zulfa Mustafa, mudah-mudahan kita bisa bermanfaat kepada kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad